Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Samson Clan ya. Pagi hari ini saya mau berbagi aja ya, ngobrol-ngobrol ringan. Oke, pagi ini saya lihat ada komen masuk di YouTube Samson. Nih saya bacakan dari dari Mbak Emma CM gitu. Saya bacakan ya. Kak, boleh nggak aku berbagi cerita dulu? Anjingku punya anak dan aku rawat. Nah, setelah aku tinggal keluar kota, anak anjingku tidak ada yang urus. Pada akhirnya diambil orang dan dirawat orang jadi bagus. Tapi dia menggigit orang sampai 3 kali gigit orang. Nah, warga sini pada sibuk bunuh dan untuk mau dijadikan santapan. Kak, aku sedih. Aku lindungi dia karena dia ditinggalkan oleh majikannya. Pindah rumah, saya tidak tahu majikannya akan ambil dia kembali atau tidak. Mohon masukannya Kak Yudi. Sebenarnya saya nggak mau jawab. Lah yang ditanya Kak Yudi ya. Oke, jadi gini ya, masukan. Kalau saya dimintai masukan tentang hal seperti ini, jawaban saya selalu sama. Jadi gini, ini berhubungan dengan sebab akibat ya, berhubungan dengan sebab akibat. Kalau kalau kejadiannya seperti itu ya, kenapa tidak Mbak Emma saja yang merawat anjing itu gitu. Toh itu dulu yang dia ada karena diperanakkan kan sama Mbak Emma. Nah, sekarang Mbak Emma bisa melindungi anjingnya karena takut diapa-apain warga, betul? Ya sudah, berarti jenengan yang paling tepat untuk menjaga anjing itu. Gitu. Jawabannya itu, solusinya yaitu. Ya, jenengan kan tadi bilang bahwa gimana ini anak anjingnya di sini ditinggalkan yang punya, terus saya dijagain, gitu kan? Dan nggak tahu nanti mau diambil lagi atau tidak. Mau diambil lagi atau tidak, berarti Mbak Emma yang bertanggung jawab sekarang, gitu. Ya, kalau solusi saya begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah seperti ini seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Oke, kalau saya boleh berpesan nih, begini. Banyak orang yang tidak suka dengan breeder gitu ya, karena sebenarnya alasannya tepat. Tapi tidak semua breeder itu tidak bertanggung jawab. Banyak kok breeder yang bertanggung jawab. Banyak. Saya sering kasih contoh. Sahabat saya, Bang Kenny Rao ya. Tapi dia bergerak khusus di Belgian Malinois. Apakah dia breeder? Oh iya, Bang Kenny itu breeder. Tapi lihat yang dia lakukan. Ketika ini contoh ya, yang sering terjadi gitu. Misalnya ini adalah Belgian Malinoisnya Bang Kenny. Anggap saja ini dibeli orang. Nah, ketika ini dibeli orang, maka Mas Kenny akan terus memantau perkembangan papis-papis dari tempatnya. Apakah dia diperlakukan dengan baik? Apakah dia juga dilatih dengan semestinya? Apakah dia diperlakukan layak gitu? Kalau tidak, disia-sia, terus tidak dilatih atau pokoknya jadi tidak berguna lah. Maka yang akan terjadi adalah ini anak diambil lagi. Mas Kenny bersedia ambil lagi. Itu yang saya pernah tahu. Ya. Gitu. Tapi apakah semua breeder seperti itu? Belum tentu. Gitu. Apalagi yang bukan breeder tapi hanya keluarga biasa atau orang biasa yang punya anjing nih. Terus iseng-iseng bilang gini, diperanakin aja nih, nanti anak-anaknya lucu. Oke. Jenengan akan melihat sesuatu yang lucu ketika mereka masih kecil. Tapi ketika mereka beranjak semakin besar, misalnya keluar 4 ekor lah
Nggak usah banyak-banyak. Jangan 2 ekor aja. Ya, ketika keluar 2 ekor saja. Misalnya karena lucu yang satu teman-teman ambil untuk dipelihara bersama induknya. Terus yang satu lagi kemana? Dikasih orang. Oke. Dikasih orang. Ya, kalau misalnya dia dibesarkan, dirawat dengan baik seperti Anda merawat induknya. Kalau tidak, itu baru 2 loh. Coba kalau 4, yang satu diambil atau yang 2 teman-teman ambil, yang 2 lagi kemana? Mau dikasih orang. Sama seperti tadi. Kalau disayang ya syukur. Kalau nggak disayang, apa yang akan terjadi? Dibuang-buang. Itu yang akan terjadi, teman-teman. Dibuang-buang. Ini nyawa loh, gitu. Dan mereka ada hanya karena keisengan kita untuk pengen lihat papis yang unyu-unyu. Dan tidak pernah mempedulikan bagaimana nanti mereka tumbuh. Bagaimana nasib mereka nanti. Apakah ada seseorang yang berkomitmen untuk merawat mereka dari kecil sampai mati? Gitu. Jadi tidak sembarangan. Ya. Nah, inilah yang membuat tugas sahabat-sahabat saya yang bergerak di bidang dog rescuer atau penyelamat anjing-anjing terlantar, anjing-anjing jalanan. Itu tugasnya jadi semakin berat dengan adanya kejadian seperti ini. Sembarangan menganak-pinakkan anjing hanya karena pengen punya keturunannya, hanya pengen nguyel-nguyel anjing kecil yang lucu, tanpa pernah memedulikan bagaimana nanti mereka ke depannya. Gitu loh. Ya. Kalau kita ngomong masalah nanti anjingnya kan bisa dilatih jadi tidak dibuang-buang. Oke. Kalau satu orang punya pemikiran seperti itu ada 4 Mas. Yang satu saya pelihara, mau saya latih pakai caranya Mas Yudi lah biar bisa seperti Samson. Oke. Yang 3 ini gimana? Yang 3 misalnya, ini yang 3 aku kok mau dirawat teman-teman saya. Oke. Apakah teman-temannya juga punya komitmen untuk memelihara anjing dengan baik seperti Anda? Gitu. Ya. Jadi mumpung saya masih bisa berpesan dengan teman-teman yang misalnya nih punya anjing sepasang terus lagi pengen mengawinkan mereka hanya untuk pengen punya keturunannya, coba pikirin lagi apa yang saya bilang tadi. Misalnya diperanakkan, ya, terus keluar banyak lagi. Kalau teman-teman bisa merawat mereka semua, saya acungi jempol, dirawat semua lo ya. Misalnya keluar 4, keluar 6, keluar 8, dirawat semua. Sebaik teman-teman merawat induknya, saya acungi jempol. Gitu. Tapi kebanyakan paling diambil cuma 1-2, yang lain diobral ke teman-teman. Siapa mau nih? Anjingku baru beranak nih, siapa yang mau lah? Akan banyak orang yang akan tertarik untuk mengambil, ngerawat, dalam tanda kutip ya, ngerawat hanya karena lihat mukanya yang lucu, bau papis, gitu loh. Tapi mereka tidak pernah membayangkan ke depannya, tidak pernah merancangkan kehidupan mereka di depannya, gitu loh. Karena merawat anjing bukan tidak berhenti disayang-sayang, digendong-gendong, dikasih makan yang enak. Bukan. Memelihara anjing itu komitmen seumur hidup, di mana ketika Anda punya seekor anak anjing, ya perlakukan seperti dalam tanda kutip seperti anak manusia. Dia harus dapat pelajaran, dia harus dapat pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika sakit dia harus dibawa ke klinik. Gitu loh. Kenapa seekor anjing harus mendapatkan pemahaman batasan supaya dia tidak nakal. Saya juga pernah menggambarkan bahwa ketika anjing nakal, ya, owner yang hanya sekedar memandang anjing itu sebagai hewan peliharaan, tidak lebih dari itu, pokoknya hanya anjing peliharaan. Ketika tahu atau punya anjing nakal, biasanya ya sudah dibiarin. Gitu. Coba kalau misalnya teman-teman punya anjing yang pintar misalnya, buruk rupa, jelek, ya, mungkin matanya buta 1, ya, mungkin bulunya tidak indah, kakinya juga mungkin bentuknya atau gimana lah. Tapi anjing ini pintar, maka anjing ini tidak akan pernah dibuang, pasti akan dirawat seumur hidup. Hanya karena apa? Dia pintar, gitu loh. Nah, itulah kenapa
saya cerewet sekali. Jadi kalau punya anjing harus diajari, punya anjing harus dilatih. Nggak usah latih ekstrim yang harus lompat pagar belasan meter, salto melingkar huruf di udara membentuk angka 8. Enggak se ekstrim itu. Ajari mereka batasan, sudah. Nah, jika teman-teman tidak punya komitmen seperti itu, yang penting jangan pelihara anjing. Jangan coba-coba memperanakkan mereka. Ini masalah bagaimana nanti mereka ke depannya, gitu loh. Ya. Masukan saya, bukan masukan ya, saya malah mengkritik kalau begini jadinya. Karena ketika banyak sekali teman-teman yang menceritakan kejadian serupa seperti Mbak Emma tadi, saya tidak banyak berkomentar. Lah sudah terjadi ya. Gimana? Saya mau membantu gimana? Saya taruh di sini, jelas tidak mungkin. Ya kan? Saya share ke teman-teman dog rescuer, mungkin akan direspon. Mungkin ya, kemungkinan besar akan direspon karena mereka juga punya banyak PR gitu loh. Banyak anjing-anjing jalanan, banyak anjing-anjing terlantar yang lebih mungkin secara skala prioritas ya akan lebih diutamakan untuk diselamatkan dulu daripada anjing dari keluarga biasa yang ya itu tadi seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Mereka punya skala prioritas, mereka punya PR. Mungkin jika saya sampaikan ke teman-teman dog rescuer akan direspon. Tapi biasanya ketika direspon, maka orang-orang yang melakukan seperti ini ndak kapok gitu loh, ndak kapok. Lepas dari satu masalah, besok suatu saat dia punya anjing dianain lagi hanya karena pengen punya anak-anak anjing yang lucu gitu loh. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bisa membuat teman-teman mengerti bahwa menganak-pinakkan anjing itu tidak sembarangan, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau melakukan itu, mbok yao, jadilah breeder yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka akan lalui, siapa yang akan merawat mereka dan bagaimana mereka nanti jenengan bisa pantau terus. Gitu. Jangan nanti terus kecewa seperti saya. Saya kecewa. Dulu waktu angkatannya Samson saya bagi-bagikan ke teman-teman. Saya janjinya awal akan menghubungi saya terus. Janjinya awal saya tahu perkembangan mereka, akan ada komunikasi, nyatanya tidak gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kasus seperti itu, ada anjing yang gigit orang atau anjing yang tidak dirawat, terus anjing yang Anda tidak mengerti harus bagaimana, please jangan share ke saya. Karena jawaban saya akan sama seperti ini. Kalau tentang anjing yang ingin diselamatkan atau bagaimana, hubungilah sahabat-sahabat saya yang yang bergerak di bidang dog rescuer atau penyelamat anjing yang terdekat di kota Anda. Ceritakan dulu masalahnya seperti apa, karena saya bukan dog rescuer gitu loh. Ya. Terus ada lagi semalam ada yang inbox saya atau apa ya. Jadi dia punya pitbull kecil sudah muntah-muntah darah. Ya. Terus bilang ke saya, "Kak Widi, saya punya begini-begini udah muntah darah. Bisa bantu enggak?" Iya, saya ceklan batok, teman-teman. Saya ngelus dada. Loh, anjing sakit parah gini kok malah chat saya gitu loh. Kan harusnya dibawa ke klinik. Apa saya ada potongan dokter hewan? Kan tidak. Apa saya ada potongan dukun beranak? Kan enggak. Saya hanya sekedar channel ini tuh unfaedah, hanya begini aja, terus sharing-sharing sudah. Tapi tentang kesehatan anjing, mbok yao langsung ke klinik gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga video pagi ini bermanfaat. Alah. No. Shh. Makasih ya Mas ya. Ya, enggak apa. Oke, jadi semoga video pagi ini bermanfaat. Kalau misalnya saya ngomongnya agak gimana ya, dimaafkan karena saya beneran jengkel dengan kejadian-kejadian seperti ini. Oke, begitu dulu teman-teman. Seperti biasa, hargai batasan,
tetap jaga kedamaian, hiduplah Indonesia Raya. Dan ingat ya, lebih baik-baik daripada pada. Karena apalah? Karena pada dasarnya semua itu kabeh. Dadah.